tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi setiap anak Tuhan adalah anggota tubuh Kristus. Dan tiap anak Tuhan mempunyai tempatnya masing-masing dan tugasnya masing-masing dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Biarlah sebagai anggota tubuh Kristus kita tidak mencemburui satu sama lain, apalagi sampai terjadi perpecahan. Justru kita saling menghormati dan saling memperhatikan. Di dalam perjanjian lama ada satu kisah, yakni saat orang Israel melawan orang Amalek. Mari kita membaca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Yosua melakukan tugas yang berbeda dengan Musa. Ia berperang dan berhadapan langsung muka dengan orang Amalek. Sedangkan Musa tidak ikut berperang, melainkan naik ke puncak bukit. Dan dari situ ia mengangkat tangannya, dan orang Israel lebih kuat. Namun tiap kali Musa menurunkan tangannya, maka orang Amalek yang lebih kuat. Yosua tidak pernah merendahkan Musa karena ia tidak ikut berperang. Musa juga tidak merendahkan Yosua sebab ia tidak memiliki kuasa seperti dirinya. Masing-masing mereka memiliki tempat mereka dan tugas mereka, dan mereka menjalankannya dengan sungguh-sungguh demi kemenangan orang Israel. Dan ketika tangan Musa penat, Harun dan Hur menolong Musa. Mereka bukan mengejek Musa karena tidak mampu terus mengangkat tangan dan menyelesaikan tugasnya sampai perang selesai. Harun dan Hur juga bukan memakai momen di mana Musa lemah untuk menjatuhkan Musa dan menggantikannya. Justru Harun dan Hur mengerti tempat mereka seperti yang ditetapkan Tuhan, yakni menolong Musa. Mereka mengambil batu agar Musa dapat duduk, lalu masing-masing mereka memegang tangan Musa sehingga tetap tidak bergerak sampai matahari terbenam. Hasilnya adalah Yosua dan bangsa Israel berhasil mengalahkan musuh mereka, bangsa Amalek. Betapa indahnya kasih dan persatuan yang ditunjukkan di dalam kisah ini oleh Musa, Yosua, Harun, Hur, yang hasilnya memberkati seluruh bangsa Israel. Inilah yang harus diteladani juga oleh anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini. Ketika yang satu lemah, maka yang lain menguatkan. Masing-masing anak Tuhan bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing, sesuai dengan karunia-Nya masing-masing.
dan tidak saling menjatuhkan, bahkan ketika ada kesempatan untuk melakukannya, seperti yang dilakukan Harun dan Hur kepada Musa. Baru-baru ini ada kisah mengenai seorang penyanyi gospel atau penyanyi rohani yang terkenal, namun hidupnya memiliki luka mendalam dan trauma dari masa kecilnya. Tiap kali ia mengingat luka dan traumanya tersebut, ia selalu lari kepada alkohol untuk menenangkan dirinya. Selama bertahun-tahun ia merahasiakan hal itu dengan sangat baik, sehingga keluarganya pun tidak menyadari bahwa ia sebenarnya seorang alkoholik atau pecandu alkohol. Namun pada suatu hari, ketika ia melayani dalam sebuah konser musik bersama dengan teman-temannya yang juga adalah penyanyi gospel, ia tidak dapat menguasai dirinya dan ia meminum banyak alkohol sebelum konser tersebut. Sehingga ketika gilirannya tiba untuk naik ke panggung, ia maju dalam keadaan mabuk. Teman-temannya sangat kaget melihat hal tersebut, dan semua mereka berusaha menutupinya, sehingga orang-orang yang hadir di konser itu tidak menyadari bahwa penyanyi ini sebenarnya dalam keadaan mabuk. Begitu selesai gilirannya menyanyi, teman-temannya juga terus menutupi hal tersebut, mengajaknya turun dari panggung dan mengantarkannya ke rumah dengan selamat. Kemudian setelah konser itu selesai, semua teman-temannya itu membuat komitmen untuk tidak mengatakan kepada siapapun akan keadaannya yang mabuk tersebut. Mereka bersetuju untuk menutupi hal itu dan sungguh-sungguh mendoakannya. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya penyanyi ini berhasil mengatasi luka hatinya, mengatasi trauma yang selama ini menghantuinya, dan juga mengatasi kebiasaannya yang selalu mabuk itu. Ia bertobat sungguh-sungguh, ia dipulihkan, dan kemudian ia memberikan kesaksiannya dengan jujur. Kesaksian itu memberkati banyak orang lain yang juga bergumul dengan hal yang sama. Istrinya juga turut memberikan kesaksian, dan istrinya mengatakan ia akan selalu mengingat malam di mana suaminya yang mabuk itu diantara pulang dari konser oleh teman-temannya, dan semua mereka juga tidak ada menggosipkan apalagi menghakimi penyanyi tersebut maupun keluarganya. Mereka justru menawarkan bantuan mereka. Mereka tidak merendahkan, apalagi menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan penyanyi tersebut sehingga mereka bisa naik. Sebab memang penyanyi ini sangat terkenal, bahkan telah banyak menerima Grammy Award. Istrinya ini berkata bahwa ia benar-benar merasakan kasih yang besar dari sesama anggota tubuh Kristus pada malam itu, dan itu sangat mengkuatkannya menghadapi hari-hari sulit di depan, yakni proses di mana suaminya harus melepaskan diri dari luka hatinya dan kebiasaan mabuknya itu. Kisah nyata ini kiranya mendorong kita untuk melakukan hal yang sama kepada sesama anak-anak Tuhan yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita. Akan ada saat di mana mereka lemah, lelah, ataupun berbuat salah. Kiranya di saat itu kita hadir untuk mengkuatkan mereka, mendoakan mereka, dan menolong mereka agar mereka dapat dipulihkan Tuhan, dan bukan untuk menggosipkan, menjatuhkan, atau menghakimi mereka. Tiap-tiap anak Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus adalah penting di mata Tuhan. Biarlah kita juga memiliki pandangan yang sama. 1 Korintus 12 ayat 14 dan ayat 20-26 berkata, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau.
Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Biarlah kita mau dan rela untuk saling membangun sesama anggota tubuh Kristus lainnya. Setan sangat suka bila ada perpecahan di antara sesama anggota tubuh Kristus. Salah satunya adalah dengan saling menghakimi dan saling menjatuhkan. Ketika ada anak-anak Tuhan yang lemah, janganlah kita jatuh ke dalam jebakan setan dan tipu dayanya. Sesungguhnya setiap anak Tuhan dapat memiliki momen di mana ia lemah, bahkan berbuat dosa yang besar. Tidak ada seorang pun anak Tuhan yang sempurna. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga memiliki momen di mana mereka lemah dan jatuh ke dalam dosa. Misalnya, ada saat di mana Nuh mabuk, ada saat di mana Abraham berdusta dan mengatakan bahwa istrinya adalah saudara perempuannya. Ada saat di mana Elia mau mati dan menyerah. Ada saat di mana Daud berzina dan berdusta, bahkan membunuh untuk menutupi perzinahannya tersebut, dan banyak contoh lainnya. Kita melihat bahwa mereka semua bertobat, dan Tuhan mengampuni mereka semuanya dan memulihkan mereka. Demikian juga di saat sekarang ini, kita semua juga masih dapat berbuat dosa, namun kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ketika sesama anggota tubuh Kristus jatuh ke dalam dosa, biarlah kita selalu siap untuk mengasihi, mendoakan, dan menolongnya. Kita mau memiliki hati Tuhan yang selalu mau memulihkan. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jika setiap anak-anak Tuhan mau saling membangun, mau bertindak seperti Harun dan Hur kepada Musa di saat tangan Musa lemah, maka akan lebih banyak lagi peperangan rohani yang dapat dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Yang berarti juga lebih banyak lagi jiwa-jiwa dapat dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Jadi biarlah kita membangun tubuh Kristus di akhir zaman ini dan bukan meruntuhkannya. Amin dan amin.